Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'dah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada pagi hari ini harusnya yang ketiga, memang sudah ketiga ya, yang ketiga. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat, tidak terasa baru mulai kemarin sudah hari ketiga. Tadi malam yang ngimami siapa tarawihnya? 2 kali berarti ya. Kebetulan kemarin saya takziah ke Semarang, jadi baru tadi malam sampai jam 2 saya baru tidur. Alhamdulillah kita semua diberikan sehat. Mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini membawakan manfaat dan hikmah untuk kita semuanya. Kita lanjutkan untuk kajian pagi hari ini. Kita membahas tentang Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu sebagai mukjizat Nabi Muhammad yang paling utama. Padahal yang namanya ijaz itu kejadian yang luar biasa yang menyebabkan orang jadi iman, gitu kan. Padahal kalau nabi-nabi yang lain sebelumnya, Nabi Isa apa? Maksudnya mukjizatnya apa? Nabi Musa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Terus yang pakai tongkat itu siapa? Nah, pakai tongkat untuk membelah lautan. Kemudian jadi ular itu siapa? Nabi Musa juga. Nah, tongkatnya dilempar jadi ular. Itu akhirnya orang kafir kan jadi terkesima, ya. Heran. Itu intinya mukjizat itu artinya mematahkan lawan atau mematikan logika lawan gitu, atau mematahkan perlawanan musuh gitu. Nah, contoh lain apa? Nabi Ibrahim dibakar enggak apa-apa. Wah, orang heran gitu kan. Terus dikejar-kejar orang kafir. Nabi Nuh kapal dan lain-lain ya. Nabi yang lain. Tetapi khusus Nabi Muhammad itu ya pernah sih kayak apa itu ada airnya muncul lewat jari-jarinya, itu pernah. Tapi tidak signifikan menyebabkan orang kafir jadi masuk Islam. Lah yang sangat efektif dan efisien atau yang sangat logis, tapi ora hebat kayak cerita wali-wali itu bisa ngilang, bisa apa. Nabi itu tidak seperti itu. Nabi itu basyarun lakal basyari. Ya manusia biasa ya makan, ya minum, ya tidur, ya kerja gitu. Lah itu loh kehebatannya Nabi seperti itu. Lah sedangkan Al-Quran ini adalah satu-satunya mukjizat yang tidak bisa dikalahkan oleh mukjizat apapun. Kenapa? Karena mukjizat Al-Quran ini kan luar biasa. Intinya itu bisa mematahkan lawan cukup pakai apa? Pakai logika. Dan semua yang ada di Al-Quran itu masuk logika. Maka orang-orang zaman akhir ini dia bisa kelepek-kelepek kalau dia ilmiah. Kalau dia belajar pasti dia akan masuk Islam. Tapi rata-rata kan dia belajar untuk agamanya sendiri, tidak mau mempelajari Al-Quran. Bahkan orang-orang yang mengkaji Injil, kemudian setelah itu dia kuliah di teologia yang perbandingan agama, begitu ngerti Al-Quran ini banyak yang masuk Islam. Kaum orientalis yang meneliti Islam, meneliti Al-Quran, rata-rata
akhirnya nek ora gengsi, dia pasti masuk Islam karena melihat kehebatannya Al-Qur'an. Bahkan sampai dulu ada yang pengen nantang bikin ayat menandingi ayat Al-Qur'an kan ada tuh. Siapa itu? Hafal enggak? Kan di Al-Qur'an di Al-Baqarah fa'tu bisuratim mim mithlih. Wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Fa'tu, berikan atau silahkan contohkan bisuratin, satu surat saja, mim mislih yang rodok mirip gitu kan. Akhirnya muncul surat apa? Al-Fil. Al-Fil, Malfil, wa ma adraka malfil, khitamuhu dan seterusnya itu. Nah, enggak ada artinya. Maksudnya nek gajah belalainya panjang, ada telinganya lebar, tubuhnya besar, itu kan anak TK bisa. Tapi kan kalau Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu menerangkan sejarah yang mendalam sekali. Alam taro, apakah kamu tidak melihat sejarah pada masa lalu? Kaifa, bagaimana fa'ala rabbuka, yang dilakukan oleh Allah, oleh Tuhanmu, bi ashabil fil, kepada ashabil fil siapa? Tentara bergajah Abraha. Jadi ada sejarah besar dan itu sudah tercatat di bangsa Arab, meskipun di kafir Quraisy sudah ada catatannya itu. Nah, kembali ke Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an ini bisa sampai meluluhkan hati siapapun yang membacanya kalau dia memahami dan berpikir. Kenapa? Karena di dalam surat Al-An'am itu disebutkan itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul falillahil hujjatul balighah. Qul, katakanlah hai Muhammad, falillahi, maka milik Allah lah al-hujjah. Hujjah artinya apa? Alasan, apalagi argumentasi. Argumen, tahu argumen? Ya, dalil-dalil atau penguat-penguat ilmiah. Al-balighah yang ya, penyampaiannya itu jelas dan kuat gitu. Al-balighah artinya kuat, jelas, argumen yang kuat dan jelas. Siapapun kalau pakai logika debat dengan Al-Qur'an jelas kalah gitu. Nah, karena apa? Ya, Al-Qur'an ini falillah, milik Allah, maka dalam golongan Ahlus Sunnah itu Al-Qur'an itu bukan makhluk, tapi kalamullah, asli dari Allah. Maka orang-orang yang non Ahlus Sunnah itu sebagian besar itu mengatakan apa itu? Al-Qur'an itu makhluk. Maka efeknya berbahaya. Nanti nggak mendalam cara mengkajinya. Nah, contoh ini, ada yang tahu orang kafir saja jika mendengar ayat Quran atau memahaminya itu bisa langsung logikanya kalah telak dan mudah difahami gitu loh. Al-Quran itu bisa difahami anak kecil, bisa difahami orang besar, orang tua, bahkan non-Islam. Non-Islam kalau mau mempelajari Al-Quran mudah. Ada enggak orang non-Islam yang belajar Al-Quran? Banyak sekarang di Amerika, di Eropa, di Jepang saja banyak yang masuk Islam setelah mempelajari Al-Quran. Jadi kejadian-kejadian yang dulu kayak di Amerika itu Gedung Putih atau apa, teror ya dulu itu ya. Itu akhirnya yang dijadikan teror Islamnya, bukan oknumnya. Akhirnya Islam kan terkenal. Begitu dibaca, orang pada mencari Al-Quran ini piye toh? Islam itu apa toh? Yang tadinya tidak pernah dengar apa itu Islam di Amerika. Akhirnya banyak orang yang mengkaji Islam. Ya lewat internet, lewat macam-macam. Ternyata mereka semakin mendalami Al-Quran, semakin melihat kitab sucinya saja bagus semuanya.
Bahkan tidak bisa direkayasa walaupun satu huruf dibuang ora iso ditambahi ora iso. Nah gitu. Itu kehebatannya Al-Qur'an. Sehingga apa ya? Dari bacaan ya surat yang pertama, ayat yang pertama apa yang ditulis itu basmalah ya di Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Bismillahirrahmanirrahim itu ada berapa huruf? Berapa? 21. Hah? Berapa? Pinter. 19. Coba kalau dihitung kalau tidak percaya 19. Itu tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim tambah siji, tambah ya kan tidak bisa. Gitu. Lah gitu. Nah kemudian saking logisnya, saking kuatnya argumen Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang dikaji diam-diam maupun terang-terangan oleh orang non-Islam. Baik yang zaman sekarang malah zaman sekarang semakin banyak. Mungkin ratusan ribu sekarang yang berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan di Eropa itu banyak gereja-gereja dijual terus dibeli oleh orang Islam dijadikan masjid. Itu banyak sekali. Nah, alhamdulillah. Kemudian gini, saya kasih contoh coba yang siapa Ustazah. Orang zaman Nabi yang waktu itu kafir tapi kemudian bisa masuk Islam gara-gara dengar ayat Al-Quran siapa? Umar bin Khattab itu dengar bacaan Qurannya siapanya? Adik iparnya. Adik iparnya. Itu baca surat apa itu? Toha ya. Coba hafal enggak? Toha ayat 1 sampai berapa? 8 itu. Nah, Toha. Hafal enggak? Nah. Kemudian ada contoh lain lagi selain Umar siapa? Ada yang hafal Toha? Enggak hafal? Nah. Toha, ya coba bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil 'ula Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Sampai 8 saja. Lah, mendengar itu hatinya siapa Umar bin Khattab langsung apa jenenge dredeg apa nek dhewe itu gemetar, gregel. Ya wis pokoke campur macam-macam. Karena apa? Yang selama ini Umar lihat itu kan Tuhan dia itu siapa? Berhala yang tidak makan, ya tidak bergerak, ya tidak hidup, tidak bisa memberi kehidupan, gitu kan? Lah begitu dengar surat Toha ini, mosok kitab suci Muhammad kok seperti ini, luar biasa kata-katanya kan gitu. Penyair manapun kalah kan gitu. Muhammad itu tidak bisa seperti ini. Wong baca tulis saja tidak bisa gitu. Sejak kecil itu sudah tidak belajar seperti orang-orang lain gitu, yatim dari kecil. Maka di situ ayatnya Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Artinya apa? Tidak kami turunkan Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad supaya engkau menjadi susah.
Tidak mungkin saya menurunkan Al-Quran ini menyebabkan Nabi Muhammad susah. Yang kedua, illa tadhkiratal liman yahsa, kecuali hanya sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Ya, yang takut hanya kepada Allah. Kemudian tangzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula, artinya apa? Al-Quran ini diturunkan dari Allah yang telah menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Jadi kalau perbandingannya Umar kan bandingin ini, nek Tuhanku tak jongkongke ya ambruk meneng wae, kan gitu toh. Lah tak bandingke dengan Tuhannya, loh Tuhannya Nabi Muhammad kok sing gawe bumi karo langit, kan gitu. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Dia Allah itu yang maha, sifatnya apa? Maha pengasih dan berkuasa atas ars. Berarti ya maha pengasih, apian, terus menguasai ars seluruhnya. Gitu kan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtat tsara. Dia itu Tuhannya Nabi Muhammad itu yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di antara keduanya, langit dan bumi itu. Bahkan wa ma tahtat tsara, yang ada di perut bumi pun Allah yang memiliki. Berarti Tuhannya ya sempurna tenan iki kan gitu kira-kira. Lah seperti itu. Akhirnya apa? Tergetar. Karena kalimatnya bukan hanya isinya, kalimatnya juga bagus. Cara disairkan itu a kabeh kan? Nah, itu. Litasko yakhsha ula istawa athara wa akhfa al-husna terakhir. Yang memiliki asmaul husna, tidak ada Tuhan kecuali satu Allah, Dia. Dia siapa? Yang memiliki asma-asma yang baik. Nah, ada 99 itu. Akhirnya Umar bin Khattab terus masuk Islam karena setelah mendengarkan itu terus menemui Nabi. Wah, orang di masjid itu sedang majelis bersama Nabi, langsung ketok tok tok tok. Mau ketemu Rasul kan gitu. Ketemu Muhammad kan gitu. Para sahabat kan takut. Wah, ini barangkali Umar mau nebas leher kita semua ini. Sahabat pada takut semua. Gimana Nabi ini? Kalau kita dibunuh semuanya, tidak apa-apa. Suruh masuk aja. Gitu. Begitu suruh masuk, langsung Umar menyerahkan diri, masuk Islam. Nah, itu. Terus ada lagi enggak cerita siapa? Orang kafir yang masuk Islam karena baca Quran? Ada yang pernah dengar? Enggak ada? Enggak ada yang nyari? Ada namanya Jubair bin Mut'im. Ya. Jubair bin Mut'im. Ini orang kafir Quraisy yang cerdas, pinter, gitu, kritis. Nah, suatu saat mau menemui Nabi itu sedang sholat maghrib. Lah bacaan yang Nabi baca itu surat apa? At-Tur. Coba At-Tur 1 sampai 8 coba dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Nah, 8 saja. Itu ketika mendengar Nabi sedang imami baca surat itu langsung terharu. Wat-Tur, demi gunung Tur atau gunung Sinai.
Wa kitabim mastur, demi kitab yang ditulis. Fi raqim mangsyur, pada lembaran yang terbuka. Wal baitil ma'mur, demi baitul ma'mur. Wasaqfil marfu', demi atap yang ditinggikan langit. Wal bahril masjur, demi lautan yang dipanaskan, di dalamnya ada api. Kemudian inna azab rabbika lawaqi, sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Lah mendengar itu kan terus gemetar hatinya itu. Malahu min dafi, tidak ada sesuatu pun yang dapat menolaknya. Ya. Dan seterusnya. Nah, akhirnya ya beliau juga masuk Islam. Karena apa? Logika Allah melalui Al-Quran itu merupakan prestasi. Kalau kita bisa menyampaikan itu merupakan prestasi. Karena Allah itu logikanya gini, logika tauhid itu kita punya Tuhan itu, mosok Tuhan itu kok tidak ada prestasinya gitu loh. Tidak ada prestasinya bikin langit, bikin bumi gitu kan kira-kira. Bikin kita semua gitu. Nah, waktu itu kan ya orang kafir Quraisy ya langsung kelepek-kelepek lah istilahnya itu. Karena apa? Yang tadi saya sampaikan, kul falillahil hujjatul balighah itu karena argumennya sangat kuat. Dan Islam ini atau Al-Quran ini akan terjaga sampai hari kiamat. Karena apa? Mukjizatul Quran itu akan abadi ila yaumil kiamah. Karena apa? Ini diperuntukkan hanya orang-orang yang berakal atau yang bisa berpikir. Liqaumi ya'qilun, orang yang berakal. Liqaumi yatafakkarun, orang-orang yang berpikir. Duwe akal cerdas tapi orang berpikir ya sama saja, gengsi akhirnya, tidak mau belajar. Nah, dari situ kemudian bisa dilihat logika Al-Quran itu luar biasa. Coba di surat Al-Fatihah itu. Al-Fatihah ya. Al-Fatihah coba dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lah, surat Al-Fatihah ini disebut Umul Kitab. Induknya Al-Quran. Nah, yang disebut Sab'ul Mathani, yang disebutkan berulang-ulang itu. Sab'ul Mathani ada 7 ayat yang sering disebut berkali-kali. Lah itu ya Al-Fatihah. Lah di dalam Al-Fatihah ini ya, menurut para ulama yang wusul ya, yang wusul ilallah itu, semua makna yang ada di dalam Al-Quran, semua kandungan makna yang ada di Al-Quran itu disimpan dalam surat Fatihah. Semua sak gelondong Al-Quran itu ada berapa surat itu? 114 surat itu terkandung maknanya di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah ada berapa ayat? Ada 7, Sab'ul Masani tadi. 7 ayat Al-Fatihah itu terkandung di dalam 1 ayat. Apa? Halo? Diringkes dalam 1 ayat. Apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Terus bismillah tadi ada berapa huruf? Ada 19 huruf. Dari 19 huruf itu diringkes di dalam satu huruf. Apa? Huruf ba. Di dalam huruf ba itu ada titik. Tanda bacanya. Coba itu ba itu kalau tidak ada titiknya satu, tak apa sa apa ba. Dulu tidak ada titiknya. Maka dikasih tanda biar jelas. Titiknya satu dan di bawah. Kalau di atas dua tak. Kalau tiga sa. Maka ba itu ada titiknya satu. Yaitu yang menandakan Allahu Ahad. Wahid. Allah itu satu. Jadi asal muasal semua makhluk, semua yang ada di bumi, termasuk hitung-hitungan 1 sampai 10 sampai 1 miliar sampai 1 triliun itu asalnya dari satu. Nah gitu. Nah itu disebutkan ba itu bi kana makana wabi yakunu mayakunu. Artinya apa? Bi kana makana, sebab kekuasaan sayalah yang ada menjadi ada. Yang ada itu menjadi ada lagi. Jadi kita ini ada enggak? Kemudian meninggal, mati, hilang. Kemudian diadakan lagi enggak? Itu ya oleh Allah. Siapa yang mengadakan lagi? Ya Allah. Terus wabi yakunu mayakunu. Yakunu itu berarti fi'il madhi pemudhari. Nek kana berarti kan wis ono. Wis ono kan masa lalu, ya kan? Masa lalu yang sudah ada itu berarti masa lalu. Masa lampau. Kita dulu kecil, kemudian sekarang jadi besar. Dulu tidak pernah bisa ngaji, sekarang bisa ngaji. Itu yang menyebabkan kita bisa jadi cantik, jadi ganteng seperti ini siapa? Allah kan gitu. Nanti dimatikan, kemudian dihidupkan lagi, juga yang menyebabkan siapa? Allah gitu. Itu artinya begitu. Terus wabi yakunu mayakunu. Nah yakunu kan berarti yang akan ada gitu kan. Ya. Karena saya pula, karena Allah juga, wabi dan karena saya pula, kata Allah, yang akan ada menjadi ada. Yang akan ada berarti kira-kira ngesuk sampean bar nikah terus duwe anak. Ya kan? Berarti yang akan ada. Ya kan? Berarti fi'il mudhari itu kan sekarang dan yang akan datang. Berarti sekarang jenengan di sini itu kan ada. Kemudian ngesuk nikah dengan suami siapa belum tahu, gitu kan? Kira-kira itu menjadikan jadi keturunan, jadi ada tambahan anak. Itu yang mengadakan juga Allah lah gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi logika Tuhan itu mengatakan semua ya angka 1, 2, 3 sampai 1 miliar itu jumlahnya berapapun akan kembali kepada yang satu, yaitu huruf angka 1 itu. Nah, kalau dalam kaidah usul fikih atau akidah filsafat ya, yang ahli filsafat ini Ustadz Andi ini. Ini kaidahnya gini Ustadz. Nisbatu dzalik ilal wahid. Nisbah itu artinya apa? Mengaitkan atau membagi. Nisbatu dzalik ilal wahid. Jadi mengaitkan angka 2, 3, 4 dan seterusnya itu kembali kepada wahid satu, yaitu Allah. Dikatakan juga nisbatul far'i ilal asli. Mengaitkan cabang. Jadi nanti ada cabang-cabangnya itu. Misalnya cabang-cabang gimana? 1 kali 1
1. 1 kali 2, 2. 2 dibagi 1, 2. 2 dibagi 2, 1. Kembali lagi ke 1 lagi. 1 kali 100, 100. 100 dibagi 1, 100. 100 dibagi 100, 1 lagi. Terus. 2 kali 2, 4. 4 dibagi 4, 1 lagi gitu. Jadi kembali ke huruf 1. Maka disebut nisbatul far'i ilal asli. Ya, mengaitkan cabang dengan pokoknya itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jam berapa nih? Jam 6 ya. Ya, ini terakhir ya. Jadi normalnya nek kita ini ya, mohon ini Ustadzah juga sampaikan kepada anak-anak. Kalau anak-anak yang tidak hafalannya Quran tidak lancar atau tidak maksimal, minimal ada yang nyantol. Dibiasakan jadi membacanya banyak, lebih banyak membacanya. Boleh enggak sambil ngimami atau sambil sholat sendiri, malah dianjurkan itu kalau bisa, kalau jenengan mau jadi orang yang luar biasa itu, kalau ngimami atau kalau mbak sholat sendiri, itu malah sampai khatam ke Al-Quran. Gitu. Iya. Orang sekali bisa saja 1 bulan, gitu kan? Tapi menghatamkan Quran dengan cara bagaimana? Itu loh ya kayak di masjid itu loh, dikasih wadahnya Quran di depan, kita sholat. Jadi nanti 1 rakaat 1 halaman atau 2 halaman, ya toh? 1 rakaat 2 halaman, nanti dibalik. Boleh Mbak? Boleh balik gini boleh. Masih sholat itu berdiri rakaat kedua sambil balik Qurannya terus berdiri lagi. Boleh. Itu. Nah, bagi anak-anak yang hafalannya kurang itu banyaklah membaca. Kita ini yang banyaklah membaca kemudian memahami maknanya. Terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu bagian dari hamalatul Quran. Hamil itu membawa, mengandung. Jadi setiap unsur kita ini, setiap darah kita itu mengalir Al-Quran. Terus iso ya hafal minimal surat-surat pendek lah juz amma. Maka santri kita itu minimal ya 1 juz lah minimal gitu. Kalau yang tahfidz ya harus sampai 30 juz ya gitu. Lah itu insya Allah normalnya ahli Al-Quran itu ya tidak mungkin masuk neraka karena haram bagi neraka membakar kalamu. Nah gitu loh. Takut, malaikatnya juga takut, apalagi api nerakanya gitu. Sehingga ada ini termasuk kita yang hafal, yang mengamalkan, yang mempelajari, insya Allah akan diberikan syafaat Al-Quran. Lah, saya pernah nyampaikan syafaat Al-Quran itu beda tidak dengan syafaat Rasulullah? Ada perbedaan. Kalau syafaat Rasulullah itu bisa jadi orang itu masuk neraka dulu, nanti dintaske karo Kanjeng Nabi gitu kan, dikasih syafaat. Tapi bisa juga syafaat Rasulullah juga sebelum masuk neraka dia langsung ke surga tanpa lewat neraka. Lah khusus Al-Quran ini insya Allah mudah-mudahan kita semua ini termasuk ya, itu ahlul Quran, hamalatul Quran, yang berupaya memelihara Al-Quran, yang berupaya mengajarkan Quran. Insya Allah itu neraka tidak berani membakar kita di akhirat. Lah, karena syafaat Al-Quran. Syafaat Al-Quran itu bersifat preventif. Preventif itu apa? Sebelum masuk ke neraka sudah dikasih syafaat sama Al-Quran. Jadi sudah ditolak sama Al-Quran, api nerakanya tidak berani. Kira-kira itu. Maka dikatakan itu tsumma aurasnal kitaba alladzina stofaina min ibadina faminhum zalimun li nafsih
wa minhum muqtasid wa hum sabiqum bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Artinya apa? Tsumma auratnal kitab, kemudian kami wariskan Alkitab Al-Qur'an alladzi nastofaina, kepada orang-orang yang kami pilih. Berarti kita ini kalau mau mempelajari Al-Qur'an insya Allah termasuk orang-orang yang terpilih dari min ibadina, dari hamba-hambaku kata Allah. Faminhum, tetapi gini, ada pertanyaan, ada teman-teman yang bilang gini, itu percuma ya hafal Quran tapi masih seneng fitnah, seneng ngomong, tonggone sering ghibah, itu kan, sering ngelek-elek wong. Gitu. Tidak ada hubungannya. Maksudnya gini, hafal Quran ya hafal Quran saja, gitu loh. Ghibah itu dosa sendiri, gitu loh. Jadi jangan dihubung-hubungkan, gitu. Tetap akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Jadi kita jangan sampai gara-gara dewa hafal Quran terus ono wong hafal Quran tapi yo kelakuane gek ora apik gitu kan. Ya tetap dalam hal hafalan Quran, hamalatul Quran ya bagus dia daripada kita gitu loh. Adapun dalam kehidupan sehari-hari kita ini baik, lebih baik daripada dia, ora tahu ngrasani, ora tahu fitnah wong misalnya. Orang kakean cerewet omongannya, tapi kita banyak amalnya, rezekinya banyak, uangnya banyak, banyak sodakohnya. Kayak hafal Quran malah orang tahu sodakoh, malah hanya orang ngemis hanya mengandalkan amplop dari bacaan Al-Quran. Kita tidak boleh ngelek-elek itu. Bagaimanapun dalam hal menjaga Al-Quran itu sudah pahala luar biasa dan itu dapat syafaatnya. Adapun dia kok malas kerja atau ora sempat kerja karena ngopeni Quran, itu urusannya Allah dan itu pahalanya ada sendiri. Nah gitu loh, kita tidak boleh kayak percuma ya hafal Quran malah miskin, ora tahu golek duit kangelan itu malah cerai karo bojone dan lain-lain. Nah, kita tidak boleh berpikiran prasangka seperti itu. Lah karena apa? Mereka itu dipilih oleh Allah. Dan ingat meskipun ada yang seperti itu, wis hafal Quran tapi kelakuannya ora durung sesuai dengan Al-Quran, itu tetap dapat syafaat enggak? Dapat enggak? Apa jenengan sing kelakuannya apik tapi ora hafal Quran blas? Lebih apik mana? Gitu. Apik mana? Ya dalam hal Al-Quran itu bagaimanapun orang berusaha mempelajari Al-Quran itu tetap lebih bagus dalam hal itu, gitu loh. Nah, adapun akhlak yang lain itu kurang baik itu bisa didandani, nah, gitu kira-kira. Nah, tetapi yang terbaik adalah ya Al-Qur'annya dipelajari, ya diamalkan, akhlaknya akhlak Al-Qur'an itu yang sempurna, harusnya seperti itu. Lah gitu. Lah sehingga faminhum zalimul linafsih, ada di antara orang yang menghafal Quran itu atau orang yang mempelajari Al-Quran, ahli Al-Quran itu zalimul linafsih, artinya apa? Zalim kepada dirinya. Contohnya apa? Wong hafal Quran, wong ngerti Quran tapi masih salate ya ora tepat waktu, kerjane ya rada malas dan lain-lain lah kira-kira. Ya pokoknya zalim karo diri. Itu termasuk tetap dapat syafaat enggak? Tetap. Wa minhum muqtasid. Ada sebagian yang muqtasid itu tengah-tengah piye? Berarti paruan. Api aneh karo olone seimbang. Tapi dia hafal Quran, tapi dia mempelajari Al-Quran. Itu pun tetap dapat syafaat Al-Quran. Dan ada yang bagus lagi nih. Wahum sabikum bil khairat biidznillah. Ada sebagian yang sabik itu apa? Lebih awal mendahulukan berlomba-lomba bil khairat dengan biidznillah dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang seperti itu yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Maka kata Nabi, kulluhum fil jannah. Semua itu sama akan masuk surga. Dapat syafaat Al-Quran. Amin Allahumma. Nah, itu yang dikatakan di dalam surat Fatir 32. Oleh karena itu
pada kesempatan ini mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat Al-Quran dan mempelajari Al-Quran di masa yang akan datang kepada santri-santri kita terutama. Ya. Ini pesan saya terakhir ya, dalam hadis sahih dijelaskan di akhirat itu ada seorang ahli maksiat. Nah, kemudian dilihatkan kemaksiatannya itu ada bitokoh. Nek bitokoh di sini namanya apa? Kartu ya. Bitokoh itu bisa kartu, bisa kotak yang ada tulisannya. Itu namanya bitokoh. Lah bitokohnya itu dijejer. Itu isinya perbuatan jelek semua. Itu dijejer itu sepanjang maddul basor. Maddul basor itu sepanjang kita melihat itu tumpuan terus amal olone gitu. Lah ketika ditanya malaikat, ini bener amalmu jelek semua ini, orang apike, orang keliru malaikatnya nyatete kan gitu. Dijawab, iya, ngakui dia. Iya, memang saya akui saya jelek terus. Tidak pernah baik. Kecuali hanya satu, saya pokoknya yakin Gusti Allah pangeranku sing Maha Rahman, Maha Rahim. Saya syahadat asyhadu alla ilaha illallah itu terus, pokoknya la ilaha illallah itu terus. Saya yakin Gusti Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Akhirnya apa? Udah dicoba aja ditimbang. Kotak yang satu isinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya bitokoh yang satu itu. Lah ditimbang karo bitokoh sing renteng sak akeh-akeh kuwi. Abot sing ndi? Ternyata setelah ditimbang karo malaikat jongkleng itu. Sing bitokoh akeh rak karuan sepanjang mata melihat itu berarti kan panjangnya rak karuan. Itu lebih berat amalnya la ilaha illallah. Makanya itu dalam hadis man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Bahkan dikatakan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dikatakan juga kalimatun hak alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Nah, dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah insyaallah ya, ditambah kita ahli Al-Qur'an, kita optimis ya. Kita optimis Allah Maha Rahman Maha Rahim, kita semuanya mendapat ridha Allah dan pasti masuk surga. Amin Allahumma. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wal afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.